Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kina Safira, yang ber-NPM 0554 0554 18 656. Saya berasal dari UT Aceh. Di sini saya akan membuat sebuah website yang bertema pembuatan website Sita. Oke. Di sini saya akan menunjukkan sebuah tugas. Yang pertama itu ada struktur HTML yang semantik. Yang kedua ada desain CSS. Yang ketiga ada JavaScript DOM. Yang keempat ada validasi form. Yang kelima ada modularitas file dan struktur file. Dan ada juga kreativitas tambahan seperti tema, fitur, dan sebagainya. Oke, langsung saja. Saya akan menampilkan ke dalam source code-nya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bagian index, yang dimana ada doctype. Nah, doctype ini bisa dibilang menandakan ini sebuah dokumen HTML, oke? Sedangkan lang ID ini, lang ID ini untuk memberitahu browser bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia. Kalau mau buat bahasa Inggris juga bisa, tergantung kemauan kita sendiri. Oke, di sini ada head. Nah, oke, bagian head ini ada beberapa ini lagi source code seperti meta charset ini itu sebagai untuk memastikan karakter teks yang bisa menampilkan sebuah huruf. Oke, termasuk simbol aksen atau sebagainya. Nah, yang di bawah ini ada metaname. Metaname ini agar bisa halaman tampil responsif di mobile ataupun di desktop. Nah, yang ketiga ini ada di title. Title ini judul halaman yang muncul di tab browser. Yang ke ini ada link rel style sheet. Style sheet ini untuk menghubungkan halaman antara file CSS untuk style atau memodifikasi sebuah halaman indeks ini. Oke. Nah, selanjutnya itu ada bagian body. Oke, bagian body itu semua seluruh konten bisa dibilang kayak navbar ya, header atau navbar bisa kita bilang. Nah, header itu sendiri itu bagian atas halaman biasanya untuk logo atau navigasi atau menu-menu navigasi seperti ini. Nah, H2 ini itu seperti judul kedua ataupun judul kecil. Untuk judul besar itu kita bisa ubah ke jadi H1 dan H seterusnya, H3, H4 dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah link image. Jika kita ingin menampilkan sebuah logo ataupun gambar lainnya, kita tinggal ini ketikkan image, search aset ataupun eh, file yang ingin tampilkan. Sedangkan saya di sini ada aset. Nah, saya akan menambahkan aset ini untuk menambahkan sebuah logo pada website tersebut. Hmm. Sedangkan nav ini itu nav dan ul ya. Nav dan ul itu untuk membuat navigasi baru. Nah, ya, ini untuk membuat navigasi baru. Hmm. Nah, terusnya ini ada section ya. Section. Section itu sendiri bagian khusus untuk dashboard. Kayak menampilkan nama ataupun konten-konten lainnya seperti script atau dan lainnya lah. Selanjutnya itu ada footer ya. Footer ini menampilkan bagian halaman bawah untuk menampilkan hak cipta atau informasi-informasi tambahan.
Selanjutnya itu ada uh, uh, UL atau LI ya, atau sebuah ini. Oke. Itu untuk daftar menu klik. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian history. History, dashboard, dan semua HTML ini isinya sama. Cuman ada beberapa kontennya itu agak yang berbeda sesuai kebutuhan yang ada di website. Nah, saya akan menjelaskan bagian tentang CSS. CSS, apa itu CSS? CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur style tampilan halaman web. Oke, CSS memisahkan tampilan dari struktur HTML menjadi HTML. Nah, jadi HTML itu sendiri fokus pada konten, sedangkan CSS fokusnya pada desain. Nah, kita kok mau membuat sebuah desain, ingin foto horizontal ataupun lebar, background biru, background merah, itu kita bisa desain, bisa modifikasi di bagian style CSS ini. Oke, fungsi dari CSS ini itu membuat tampilan kita menjadi lebih menarik dari ukuran font, latar belakang, mengatur layout, dan sebagainya. Mengatur sidebar, atau header, atau main content atau footer. Eh, terus dia ini untuk responsif juga, membuat website tetap rapi saat dibuka di desktop, tablet, ataupun HP ya. Ataupun di CSS ini kita bisa buat juga hover, transisi, atau animasi tombol, slider, dan efek visual lainnya. Banyak sekali tampilan bisa kita buat di dalam sebuah style CSS ini. Nah, seperti margin, pending. Nah, ini dia. Ini ada font yang bakalan tampil di sebuah website kita tersebut ya. Nah, seperti ini color kita bisa berubah. Kita bisa mengubah dari warna ini ke warna putih, atau warna hitam, atau dan sebagainya. Sesuai selera kita. Oke? Nah, ini dia. Kita juga bisa mengatur sebuah foto ataupun sebuah logo di dalam CSS ini. Kayak tinggi, kiri kanan, atas bawah bisa kita ngatur. Ya. Nah, selanjutnya itu ada, saya akan menjelaskan tentang script JS, oke. Di sini ada data JS. Nah, file data JS ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan oleh program JavaScript lainnya. Fungsi dari file ini itu untuk menyimpan variabel, array, atau objek yang berisi data. Tujuannya agar data dan logika dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan. Nah, contohnya ini ada seperti ini dia. Nah, ini dia. Ini perpisahan ya. Ini memisahkan saat antara satu, dua, tiga, dan tiga. Sedangkan script, eh, eh, pokoknya file yang dari data JS ini, dia proses tanpa tanpa logika. Sedangkan si script ini kebalikan dari data JS. Nah, script. Nah, script adalah tempat logika atau kode utama program ditulis. File ini yang menjalankan interaksi, manipulasi DOM, atau pemanggilan data. Nah, fungsi utama ini itu menjalankan logika. Nah, kebalikan dari si data JS ini. Nah, biasanya terhubung ke dalam HTML sebagai script utama. Iya, bisa kita lihat ya, ini script ini kita terdapat dalam indeks. Tidak ada, ataupun di halaman lainnya. Pasti ada yang mencantumkan. Nah, ini dia, script pemanggilan. Hmm.
Contohnya ini ada seperti, ya, ini dia. Contohnya ada di sini. Hmm, oke. Nah, langsung saja ya, saya akan menampilkan sebuah website yang sudah jadi. Yang pertama ini ada beranda atau bisa disebut dengan indeks halaman utama ya. Di sini ada logo, nama dan beranda login. Oke, kita bisa mulai sekarang. Nah, ini dia pekalan ini. Ini background yang bisa kita atur ya. Ini juga ada animasi-animasi. Bisa naik atas. Di sini juga ada gambar ya, galeri dan bahan ajar. Ah, ini dia gambar. Hmm. Terus kalau kita mau login, kita akan klik di sini, kita langsung berada ke dalam ini login. Bentar ya. Oke. Kita coba buat ya tadi. Matching. Sini, sini. Kita pakai matching. Oke. Oke. Nah dia. Ini adalah halaman login ya teman-teman. Yang dimana ada memasukkan email, masukkan password. Saya akan mencoba untuk memasukkan seperti admin, sita.com dan untuk passwordnya kita akan isi juga. Nah, kok password salah, dia bakalan salah, dia nggak bisa bakalan masuk ya. Nah, kok dia bakal bisa masuk, dia bakal muncul ke halaman dashboard. Ini ya, ke halaman ini deh, yang ada beberapa konten yang ada bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, rekap bahan ajar, dan history. Kita mulai dari bahan ajar. Ini juga tampilan bahan ajar, ada animasi, ada beberapa sebuah gambar buku. Nah, kita bisa kembali lagi. Ada bisa tracking pengiriman. Kalau kita mau tracking pengiriman, kita bisa tambahkan nomor delivery atau nomor pengiriman jasa pengiriman. Nah, sebenarnya ada laporan rekap bahan ajar. Nah, ini dia. Ini dia ada sebuah tabel yang dimana ada judul buku, kategori buku, dan jumlah stok yang tersedia dan statusnya tersedia atau hampir habis atau memang sudah habis. Kita bisa ekspor ke CSV atau kita bisa juga refresh data sesuai kebutuhan. Oke, kita kembali lagi. Kita ada history transaksi ya. Nah, dia history transaksi ini sebuah riwayat sebuah riwayat yang sudah terjadi ya. Ada nama-nama mahasiswa yang sudah selesai menerima status pengiriman. Oke, ada yang selesai, dalam dalam kirim, ada yang belum dikirim, dan sebagainya ya. Ada tanggal pengiriman juga, ada nomor DO, delivery, dan ada juga total pembayaran. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, ini saja dari website saya buat. eh oke, ini saja dari website yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.